sambal. Sambal duluan, terus menyusul keripik. Produk para pelaku usaha mikro kecil menengah di Kota Banjar, Jawa Barat rupanya belum mampu menembus pasar modern seperti Indomaret. Hal itu dikatakan PJ Wali Kota Banjar Ida Wahidah Hidayati usai acara pelatihan kewirausahaan bagi para pelaku usaha di Aula Setda Kota Banjar pada Selasa 30 April 2024. Ida mengatakan pelatihan kewirausahaan tersebut agar para pelaku usaha memiliki wawasan lebih dalam meningkatkan produk UMKM supaya produk para pelaku usaha di Banjar bisa naik kelas. Menurutnya, untuk meningkatkan kualitas produk UMKM, para pelaku usaha harus mengubah mindset dalam mengemas produk usahanya supaya mampu menembus pasar modern atau waralaba. Selain itu, produk yang dimiliki oleh pelaku UMKM kebanyakan atas nama perseorangan. Ia pun berharap pelaku UMKM di Kota Banjar menggunakan nama perusahaan supaya brand produknya bisa lebih mudah dikenal. Tanggapan saya, kebetulan saya ini dengan Ibu Kadis UMKM Indah. Memang jauh-jauh hari saya meminta kepada Bu Sri pada waktu itu mari kita meningkatkan level daripada UMKM Kota Banjar. Alhamdulillah dengan sosialisasi, bukan sosialisasi ya, pelatihan kewirausahaan UMKM, kita ingin meningkatkan level UMKM atau istilahnya naik kelas gitulah ya gitu. Tadi juga sudah di-spill oleh para ahlinya, UMKM kita harus merubah mindsetnya kalau ingin produk-produk kita bisa masuk dan dijual di Indomaret atau supermarket mungkin atau juga Alfamart dan lainnya. Jadi kita tadi satu label halalnya belum ada. Nah insya Allah kita setelah ini akan ada program label halal dengan kerjasama dengan Kemenak gitu ya. Yang kedua tadi packaging yang menarik harus juga gitu ya. Yang ketiga tadi persyaratan misalnya ingredientnya, kemudian karena di sini UMKM-nya rata-rata perorangan, jadi diarahkan untuk membuat produk dengan nama perusahaan gitu ya, bukan nama perorangan gitu ya, supaya bisa gampang dikenal gitu kan. Nah itu jadi yang tadinya kita agak buram-buram sekarang udah mulai terang benderang. Jadi karena banyak di sini produk UMKM yang bisa naik kelas gitu ya. Misalnya kayak minuman apa tadi, ada minuman honje itu ya, kan tinggal dikemas yang lebih baik. Kemudian ada label halalnya, ada apa ingredientnya di situ apa aja, misalnya apa cuman honje doang gitu kan, misalnya ada air, gula misalnya ya, honje dan lain sebagainya gitu. Lanjutnya menyebutkan sampai saat ini belum ada produk milik para pelaku UMKM yang masuk ke pasar-pasar modern seperti Indomaret. Hal itu karena produk UMKM di Kota Banjar belum memenuhi spek perusahaan. Adapun langkah pemerintah kota untuk mendukung para pelaku usaha, pihaknya akan melakukan pendampingan salah satunya pendaftaran produk halal dengan Kemenak. Ya, memang sampai saat ini saya lihat belum memenuhi syarat untuk dijual di warung-warung modern gitu ya, atau di waralaba gitu ya. Nah insya Allah sekarang tadi kan ada contoh, dicontohkan keripik, pisang asak gitu ya. Nah itu kan kalau ada label halal gitu ya, ada ingredientnya di situ ya, itu kan pasti orang dibaca. Jadi kemasan juga harus menarik gitu ya, iya gitu ya. Gitu. Jadi langkah yang telah dilakukan selama ini apa aja? Langkah-langkah yang telah dilakukan dari Pemkot sendiri? Saat ini kita langkah pertama barusan latihan kewirausahaan untuk para UMKM. Kedua, langkah keduanya kita ingin bekerja sama dengan Kemenak untuk label halal. Ada sekitar berapa? 4.000 lebih ya, 4.600 yang harus dikasih label halal gitu. Sebetulnya ini gratis, cuman saat ini harus ada apa yang harus dibayar gitu ya, gitu kan. Nah, kita akan bekerja sama Basnas. Apakah Basnas mau membantu pembiayaan untuk label halal ini, karena kita di APBD tidak ada anggarannya. Mudah-mudahan Basnas bisa membantu. Berarti sejauh ini belum ada produk UMKM yang masuk ke retail modern ya?
Yang mana? Yang masuk Produk-produk UMKM yang masuk ke retail modern belum ada sejauh ini Bu ya? ke waralaba gitu. Ya, Belum, belum ada ya. belum. Siap. Baru dijual-jual gitulah, misalnya ada bazar gitu dijual. Gitu. Pesannya untuk pelaku UMKM apa Bu? Pesannya? Kesannya harus banyak belajar. Hmm. Pelaku usaha UMKM itu harus banyak belajar, mulai dari perizinan, label halal, BP POM-nya, kemudian packagingnya, cara pemasarannya, kemudian apa kerjasamanya gitu ya dengan toko-toko atau waralaba. Sementara itu, salah seorang pelaku UMKM Nurianti mengatakan, baru saat ini akan mengajukan produknya ke pasar modern karena sebelumnya belum mendapat informasi terkait pemasaran ke pasar modern. Terkait persyaratan untuk produk miliknya, semua sudah memiliki persyaratan yang lengkap seperti PIRT, sertifikat halal, dan kemasan produk. Adapun produk UMKM yang ia pasarkan yaitu bumbu cumi dan keripik singkong balado, dengan penjualan mencapai 500 pouch per bulan. Itu produk apa ini Bu? Ini keripik singkong ya, balado, bumbu balado, ini bumbu basah. Oh bumbu basah. Nah, ini udah masuk toko modern belum punya Ibu? Sudah belum. Kalau yang ini baru mau mencoba di Indomaret. Baru mau mencoba di Indomaret. Mudah-mudahan Sekarang di toko aja apa kemana pasarnya? ada outletnya Pak, Outletnya Oh ada tuh. Cipadung. Oh di Cipadung. Sudah berapa lama buka outlet Bu? Saya udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Lama 2 tahun gimana Pak pemasaran? Pemasarannya alhamdulillah sampai sekarang masih berlanjut. Oh masih berlanjut. Kemasannya udah keluar kota kalau ini pemasarannya. Tapi kalau kayak persyaratan yang diminta itu kayak ada PIRT, sertifikasi halal udah ada punya Sudah, Ibu? ini sudah lengkap semua. Oh, udah lengkap PIRT semua. sama sertifikasi halal udah ada. Sudah pernah Sama sertifikat halal udah mencoba ada. memasukkan ke retail modern Bu? Baru mau ini, baru Oh baru mau mencoba, sekarang. iya. Karena kemarin kita belum dapat info yang lebih jelas ya, jadi sekarang mah ini sama dinas UKM, Oh. jadi mau ikut. Itu keripik singkongnya rasa apa aja itu Bu? Ini ada rasa ini aja Pak, balado aja, Waduh. Balado aja. Lain keripik apa lagi tuh Bu? sama sambal cumi. Sambal. Mulisin Harapan Rakyat Banjar.